Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk. SMS. SMS. Senang melihat orang lain sedih, tapi sedih, susah kalau melihat tetangganya, melihat saudaranya senang. Contoh. Ya. Gampang contoh. Contohnya. Tetangga kita beli Pajero, kita beli Panadol. Masa tetangga beli Pajero, kita malah beli Panadol. Ya apa itu? Temennya naik Pajero, tetangganya kita panas jabon jeru. Panas Jabon jeru. Pajero. Untuk kedepannya bagaimana tuh Pak Haji? Hah? Sudah. Yang nggak boleh gibah, nggak boleh julid. Bapak nggak boleh gibah. Jadi mulai hari ini Bapak nggak boleh ngebatin. Mulai hari ini Bapak sama Ibu bilangin nggak boleh ngebatin. Tapi kan istri dikasih tahu nggak bakal mau, Pak. Nggak bakal mau. Ya. Istri itu kalau dinasihatin suami nggak bakal mau. Ya. Dia maunya tuh nasihatin suami. Ya. Suaminya harus tunduk sama dia. Nah, gimana caranya? Bapak bikin air asinan. Nanti Bapak bilang sama air asinan itu, istri saya nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Nah, baru nanti Bapak praktekin berdua. Pasti punya rumah. Ya. Pak, Bapak beli ayam. Bohong Bapak nggak bikin kandang ayam. Ya. Bapak miara burung, beli burung. Bohong Bapak nggak beli kandang burung atau bikin kandang burung. Ya. Bapak beli bebek. Bohong Bapak nggak bikin kandang bebek. Ya. Begitu juga Allah ciptain Bapak ke muka bumi ini. Bapak pasti dibikinin rumah sama Allah. Tapi supaya Bapak lebih terkabul, coba Bapak jangan berkurangin ibadahnya dengan cara tadi gibah sama julid. Terutama ke siapa? Ke Allah. Terutama ke siapa? Ke diri sendiri. Bisa? Insya Allah. Oke. Yo sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Purwadi dari Sukoharjo. Kutoarjo. Sukoharjo. Ya. Kasih dia sama siapa? Mbak Rina. Mbak Rina. Oh iya. Apa sehari-hari di Sukoharjo? Makar Pak Haji. Makelar. Ya. Makelar apa? Tanah Pak Haji. Makelar tanah. Iya. Kenapa kamu nggak jadi makelar kasus aja? Markus. Enggak Pak Haji. Duitnya lebih banyak daripada. Ini testimoni Pak Haji. Oh, testimoni. 1 tahun yang lalu saya sama istri saya ke sini. 1 tahun yang lalu. Terus 1 bulan kemudian saya praktekin. Deketin mic-nya Pak, deketin mic-nya. Praktekin yang mana Pak? Ya untuk ini pinjam uang itu sama temen. Pinjam uang sama temen tuh 25 juta gitu. Terus saya janjiin 6 bulan saya kembalikan. Terus tapi dapat rezeki 1 minggu kemudian dapat rezeki 40, saya kembalikan, dia nggak mau. Ambil aja untuk kamu. Enggak, nanti kamu nggak minjemin aku kalau pinjem lagi gitu. Enggak, saya pinjemin. Kalau nggak mau buang aja gitu. Daripada dibuang, Pak, saya kantongin aja, saya bilang gitu. Nah ini, tapi gini Pak Haji, yang belakangan ini sekitar kurang lebih 3 bulan nih, sama maklar tuh udah disurvei segala macem, terus deal, itu akhirnya kok batal terus itu selama 3 bulan ini. Apanya yang batal? Transaksinya suami Bapak sama Ibu tadi sama. Kenapa Bapak transaksinya nggak goal, transaksinya mundur lagi, molor lagi? Iya. Karena Bapak kalau ngerjakan sesuatu tuh berharap. Nggak boleh. Pak, Iya. saya tidak berharap Bapak cair. Saya nggak berharap Bapak terkabul. Saya nggak berharap. Itu urusan Allah. Yang penting saya ngajarin aja. Iya Pak. Percuma saya berharap.
kalau Allah nggak kabulin. Makanya yang kemarin dari Tasikmalaya yang cair 10 miliar sama. Dia jalanin proyeknya di luar negeri di Amerika. Iya, Pak. Dia tinggalnya di mana? Tasikmalaya. Iya betul. Kagak tinggal di Amerika, tinggalnya di Tasikmalaya. Dia ngerjain proyeknya di Amerika. Cair 10 miliar. Gue setuju itu. Jadi duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Oh iya, Pak. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi Bapak di rumah aja. Ngapain Pak Haji di rumah? Aerobik, yoga, masak buat suaminya kalau suaminya pulang. Masak buat anaknya kalau anaknya pulang. Jalan-jalan sama suaminya di restoran yang paling mahal. Jalan-jalan sama anaknya. Tapi duit datang sendiri. Wasilahnya dari mana aja. Yang penting berbuat. Kalau kita kan enggak berharap. Makanya saya setuju tuh orang Tasik. Saya praktekin ilmu RDI nggak berharap Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi dia sedekah subuh di muka. Sedekah Jumat barokah di muka. Kalau kita kan mikir. Hah? Sedekah di muka nanti bayar listrik gimana? Oh goblok. Listrik kan nanti tanggal 20. Sekarang baru tanggal 17. Berapa sekarang? 17, Pak. 17. Tenang aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak kan berharap nanti kalau goal saya mau ganti motor. Enggak, Pak Haji. Nanti kalau goal saya mau ganti mobil. Nanti kalau goal saya mau renovasi rumah. Nanti kalau goal nggak boleh Pak. Jalanin. Ya, Pak. Jadi Bapak kelemahannya satu, berharap. Setuju? Setuju, Pak. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Ini kan mulut-mulut gue. Oke? Oke, Pak Haji. Jangan berharap. Iya, Pak Haji. Pak, saya punya tamu namanya Subarno. Datang ke sini kondisinya udah parah banget. Mau tahu sakitnya? Batu empedu. Dokter udah angkat tangan. Kata dokter besok hari Rabu kamu harus operasi. Dia datang ke sini hari apa? Senin. Pak Haji besok Rabu saya harus dioperasi karena dokter udah angkat tangan saya sakit batu empedu. Lo sakit gula. Lo sakit jantung. Lo sakit ginjal. Lo udah komplikasi. Kalau lo batu empedu operasi gak usah kemari. Mati aja udah lo. Sadis banget Pak Haji. Dokter lebih sadis lagi dari gue. Karena anak gue dokter tiga-tiganya. Apa yang dilakukan sama RDI sama saya? Tinggal di sini, gue kasih duit 10 miliar. Begitu. Alhamdulillah tinggal di sini Pak. Baru 4 hari ya. Kita bikinin air kelapa direbus. Tapi yang ngerjain bukan gua, anak buah. Namanya Bambang Anco, direbusin, kelapa hijau diminumin. Gue bikinin air asinan dari gue. Minumin. Baru 4 hari, sekarang ke Cipto Mangunkusumo. Di rumah sakit RSCM. Di rongsen, batu empedunya hilang. Gulanya dari 285 atau 200 berapa tuh. Sekarang tinggal 125. Nah lo coba praktekin, jangan berharap. Oh iya Pak Haji. Oke? Oke Pak Haji. Sayang, masuk ganteng-ganteng. Saya kan cerita juga sama Mbak Rina itu. Deketin mic-nya. Saya cerita sama Mbak Rina itu, kalau tanah yang dijual tuh kan dicebok 9 kali itu, terus pakai tangan kiri. Lah saya selalu tak kanan gitu loh. Harus tangan kiri. Oh, selama ini saya kanan Pak Haji. Oh ya nggak bisa, lama. Nah, itu dah. Tangan kiri. Iya Pak Haji. Semua yang diremes alat kelamin pakai tangan kiri. Ditempelin ke yang mana kita mau jual, kemana yang kita mau Oh milikin. enggak disiram Pak Haji airnya itu? Disiram juga boleh sampai numbuh pohon pisang tanduk.
Kalau numbu pisang kepok nggak bisa ya. Harusnya ya 2. Lo ketawa lo. Yuk sebelahnya. Anu lah, satu lagi Pak Haji. Ayo. Pertanyaan satu lagi, ini biar dalam waktu 2 bulan maksimal ini gimana caranya punya uang ratusan juta Pak Haji untuk Apa? biaya pernikahan anak? Apa? Mau nikahkan anak. Kalau lo berharap dia nggak bisa dong bos. Oh iya Pak Haji. Bos, orang Tasik maksain sedekah 10 juta, 10 juta. Ya Pak Haji. Bisa cair 10 miliar. Berapa hari terkabul? 3 minggu. 3 minggu. Ya Pak Haji. Lu 2 bulan kelamaan. Nonton pasti orang Tasik 3 minggu. Tapi nggak boleh berharap, bos. Oke? Oke Pak Haji. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Edi, istrinya dari Ibu Fitri yang tadi, Yang mana? yang suaminya, istri saya. Oh iya. Ah, Yuk, apa pertanyaannya? masih yang sama nih Pak Haji, yang gaji saya kan ditahan di sana buat bayar ini. Nah sisanya itu saya masih harus nyicil 10 jutaan gitu Pak Haji. Gimana biar nggak nyicil gitu? Bisa gak lo nggak makan? Uang makan lo buat sedekah subuh. Bohong lo nggak selesai masalahnya. Sekarang kan kita makan iya, sedekah enggak. Jadi sedekah dipaksa-paksa. Paksa. Dong. Kalau makan lo sekali, yang 2 kali makan buat sedekah. Kita kan enggak, bos. Maunya makannya 3 kali, tapi enggak sedekah. Tapi pengen terkabul, ampret, enggak ada. Paksa, bos. Gue maksa nih, bos, sama anak yatim. Enggak punya kolam renang, gue enggak punya kolam renang. Tapi gue paksain berenang di Toyo Lembah Pinu, Lembah Hijau. Dulu yang ngasih mobil Gorobikon namanya Pak Haji Sutan. Rumahnya di Kemang. Kaya raya. Rumahnya harganya 600 miliar. Punya kolam renang. Nah tiap hari anak yatim diundang berenang ke tempat dia. Nah gue duduk. Pasti gue punya kolam renang. Pasti gue punya kolam renang. Pasti gue punya kolam renang. Punya kolam renang gue sekarang. Karena anak yatim ngaji di tempat gue. Tiap hari. Tiap hari gak? Tiap hari. Namanya Pak Haji Sultan. Pasti dia lagi nonton. Tiap hari. Kedua. Dia punya mobil Robicon. Pasti gue punya Robicon. Pasti gue punya Robicon. Pasti gue punya Robicon. Robiconnya dia dikasih ke gue. Betul? 2. 3 ya. Dia punya mobil Mercy. Pasti gue punya Mercy. Pasti gue punya Mercy. Pasti punya Mercy. Mercy-nya dia E250. Mercy-nya gue E500. Lebih gede mana? 500. Lebih gede gua E500. Jadi ucapan adalah doa. Jadi saya nggak setuju ibu berusaha, nggak setuju. Niatin, karena di Al-Quran ayatnya kalau kamu punya keinginan, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Jadi yang wujudin siapa? Allah. Nah kita suka mewujudkan dengan DP. Ngapain DP kalau bisa? Nggak usah DP. Yes, langsung. Nah. Jadi sekarang rumah gue ada kolam renangnya. Gue main lagi ke rumah orang kaya. Di rumahnya ada kandang kudanya. Pasti gue punya rumah yang ada kandang kudanya. Pasti rumah gue ada kandang kudanya. Pasti rumah gue ada. Sekarang rumah gue ada kandang kudanya 2 ekor. Kalau rumah ada kandang anjingnya udah umum. Gue kandang kuda. Ayo. Oke. Main lagi gue ke rumah orang kaya. Di rumahnya ada akuarium dari kaca yang gede. Isinya ikan koi. Pasti gue punya ikan koi di akuarium gede. Pasti gue punya. Alhamdulillah punya akuarium gede.
ikan koi. Main lagi ke rumah tamu gue. Dia punya hammer. Pasti gue punya hammer. Pasti gue punya hammer. Hammernya dikasih ke gue. Yang warna putih, dia sekarang warna hitam. Jadi maunya saya, Pak, Bu, mau saya. Ucapan adalah jangan ngucapnya yang negatif. Nah, kita kebanyakan ngucapnya negatif, Bos. Nggak mau saya, tapi harus ngomongnya positif. Nah, kata-kata positif tuh diawali dengan kata-kata depannya pasti. Pasti cair. Pasti milik. Pasti lunas. Pasti bisa. Di kata-katanya ada kata pasti. Kalau ngaceng, pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Gitu. Kita kan enggak ngomongnya. Masih bisa ngaceng enggak ya? Itu ngomongnya ngambang. Enggak ada kata pasti. Jadi pasti ngaceng. Naik. Pasti ngaceng. Naik. Pasti ngaceng. Jadi saya nggak setuju Bapak dan Ibu nyari motivator. Saya nggak setuju. Sedekah. Buat apa lo nyari motivator? Emang motivator nggak minta bayaran? Minta, Bos. Lo coba lihat. Motivator ngajar di mana? Di hotel mana? Lo mesti bayar minimal berapa? 1 juta. Apa jamin lo jadi kaya? Enggak. Gua nggak jamin. Nggak bakal. Tapi kalau lo sedekah, pasti.